Yang pertama, perubahan sosial. Adapun hal-hal yang berkenaan dengan fenomena perubahan sosial, yang pertama, teknologi dan revolusi digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, media sosial, dan perangkat mobile telah membawa dampak signifikan pada perubahan sosial. Transformasi dalam cara berkomunikasi, mendapatkan informasi, berbelanja, dan menjalin hubungan sosial adalah contoh perubahan sosial yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Selanjutnya, globalisasi. Integrasi ekonomi, politik, dan budaya di tingkat global telah menghasilkan perubahan sosial yang signifikan. Globalisasi membawa pengaruh dari berbagai negara dan budaya, serta memperluas jaringan komunikasi dan interaksi antar individu dari berbagai belahan dunia. Selanjutnya, perubahan nilai dan norma. Nilai-nilai dan norma-norma sosial dapat mengalami perubahan seiring waktu. Misalnya, pandangan tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan hak LGBT telah berubah secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh perubahan budaya, agama, pendidikan, dan pengaruh media. Selanjutnya, gerakan sosial dan politik. Gerakan sosial dan politik seperti gerakan hak sipil, gerakan feminis, gerakan lingkungan, dan gerakan LGBT memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan sosial. Gerakan ini memperjuangkan perubahan dalam kebijakan, hukum, dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial yang relevan. Selanjutnya, perubahan struktur keluarga. Pola keluarga juga mengalami perubahan yang signifikan. Perkembangan dalam peran gender, tingkat urbanisasi, dan pergeseran nilai-nilai sosial telah membawa perubahan dalam struktur keluarga tradisional. Penyusutan keluarga inti, peningkatan keluarga satu orang tua, atau pasangan tanpa anak adalah contoh perubahan dalam struktur keluarga yang berpengaruh pada dinamika sosial. Selanjutnya, gap antara pendidikan ideal dengan fenomena perubahan sosial yang terjadi di sekolah atau kampus dapat timbul dari beberapa aspek. Yang pertama, kurikulum yang tidak relevan. Ki Hajar Dewantara mengemukakan pentingnya pendidikan yang relevan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. Jika kurikulum yang diterapkan di sekolah atau kampus tidak memperhitungkan perubahan sosial yang terjadi, maka pendidikan akan kehilangan relevansinya. Misalnya, kurikulum yang tidak mencakup isu-isu sosial yang mendesak atau tidak mempromosikan pemahaman tentang multikulturalisme akan menyebabkan kesenjangan antara pendidikan ideal dan tuntutan perubahan sosial. Yang kedua, ketimpangan akses pendidikan. Ki Hajar Dewantara menganjurkan pendidikan yang merata dan inklusif. Namun dalam realitasnya, kesenjangan akses terhadap pendidikan masih terjadi di berbagai daerah dan kelompok sosial. Jika fenomena perubahan sosial di masyarakat tidak disertai dengan upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi semua individu, maka akan ada kesenjangan antara pendidikan ideal dan kenyataan sosial yang berubah. Selanjutnya, ketidakberdayaan guru. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya peran guru sebagai pendidik yang mampu memahami dan merespon perubahan sosial. Namun, jika guru tidak memperoleh dukungan yang memadai seperti pelatihan terus-menerus atau sumber daya yang memadai, mereka mungkin kesulitan untuk mengintegrasikan fenomena perubahan sosial dalam praktik pengajaran mereka. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan antara pendidikan ideal dan kenyataan di sekolah atau kampus. Yang terakhir, keterbatasan ruang belajar. Ki Hajar Dewantara memandang pentingnya menciptakan ruang belajar yang menarik, inspiratif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jika infrastruktur dan lingkungan belajar di sekolah atau kampus tidak memadai atau tidak mampu mengakomodasi perubahan sosial, maka akan ada kesenjangan antara pendidikan ideal dan kondisi nyata di tempat pendidikan. Selanjutnya, transmisi budaya. Adapun hal-hal yang berkenaan dengan transmisi budaya yang terjadi di lingkungan sekolah, yang pertama, kurikulum. Kurikulum sekolah dapat mencerminkan dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam mata pelajaran yang diajarkan.
misalnya sejarah nasional, sastra lokal, seni tradisional, dan bahasa daerah dapat menjadi bagian dari kurikulum untuk memperkenalkan siswa pada warisan budaya mereka. Selanjutnya, acara dan perayaan. Sekolah sering mengadakan acara dan perayaan yang berhubungan dengan budaya, misalnya perayaan Hari Kemerdekaan, peringatan hari-hari besar agama, atau festival budaya tertentu. Ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menghargai dan mempelajari budaya mereka sendiri serta budaya lain. Selanjutnya, ekstrakurikuler. Sekolah juga menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada budaya. Contohnya adalah kelompok tari tradisional, paduan suara budaya, orkestra tradisional, atau klub bahasa daerah. Ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat secara aktif dalam praktik budaya dan mengembangkan pemahaman yang lebih tentang budaya mereka. Selanjutnya, pengajaran inklusif. Sekolah dapat mempromosikan transmisi budaya dengan menciptakan lingkungan inklusif yang menghargai keragaman budaya. Guru dapat menggunakan berbagai materi, contoh, dan cerita yang mewakili berbagai budaya di kelas. Ini membantu siswa memahami dan menghormati budaya yang berbeda-beda. Selanjutnya, pengetahuan dan pengalaman guru. Guru memiliki peran penting dalam transmisi budaya di sekolah. Pengetahuan dan pengalaman mereka tentang budaya dapat mempengaruhi cara mereka mengajar dan berinteraksi dengan siswa. Guru yang sadar akan budaya dapat membantu memelihara dan mendorong apresiasi siswa terhadap budaya mereka sendiri serta budaya orang lain. Selanjutnya, kolaborasi dengan komunitas. Sekolah dapat bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengintegrasikan budaya dalam pendidikan, melibatkan tokoh masyarakat, budayawan, atau lembaga budaya lokal dapat membantu memperkaya pengalaman siswa dan memperkuat transmisi budaya di sekolah. Selanjutnya, gap antara pendidikan ideal dengan fenomena transmisi budaya yang terjadi di sekolah atau kampus dapat timbul dari beberapa aspek. Yang pertama, pendidikan yang berpusat pada anak dan kurikulum yang berfokus pada materi. Prinsip Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada anak, di mana pembelajaran didasarkan pada kebutuhan, minat, dan potensi unik setiap siswa. Namun dalam praktiknya, kurikulum seringkali lebih terfokus pada pemberian materi dan persiapan ujian standar. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya waktu dan ruang untuk memasukkan budaya lokal dan pemahaman mendalam tentang warisan budaya siswa ke dalam kurikulum. Selanjutnya, inklusivitas dan diskriminasi atau eksklusi. Prinsip inklusivitas dalam pendidikan menekankan bahwa semua siswa, tanpa memandang latar belakang budaya atau keberagaman mereka, harus dihormati, diterima, dan didukung dalam lingkungan pendidikan. Namun, fenomena transmisi budaya di sekolah atau kampus dapat mencerminkan ketidakadilan dan diskriminasi budaya seperti peminggiran budaya minoritas atau pengabaian terhadap budaya lokal. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam transmisi budaya di sekolah atau kampus. Selanjutnya, merangkul keragaman dan dominasi budaya tertentu. Prinsip Ki Hajar Dewantara menghargai keragaman budaya dan mengakui pentingnya menghormati serta memahami budaya lain. Namun dalam beberapa kasus, pendidikan di sekolah atau kampus mungkin lebih didominasi oleh satu budaya yang dianggap superior, sementara budaya lain dianggap kurang penting atau diabaikan. Ini dapat menyebabkan pengabaian terhadap keragaman budaya dan penekanan terhadap aspek budaya yang dominan. Selanjutnya yang terakhir, pemberdayaan siswa dan pemusatan kekuasaan pada guru. Prinsip Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pemberdayaan siswa, di mana siswa dianggap sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran dan memiliki kontrol atas pembelajaran mereka sendiri. Namun dalam beberapa sistem pendidikan, model tradisional yang sangat terpusat pada guru masih relevan, di mana kekuasaan dan otoritas pendidikan terpusat pada guru. Hal ini dapat menghambat partisipasi siswa dalam transmisi budaya di sekolah atau kampus dan mengurangi keterlibatan aktif mereka dalam memahami dan mempraktikkan budaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.